スランパートレフトカットセガプラスだアースランパートブレイクDi video kali ini saya akan menceritakan alur anime isekai lagi, di mana anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang direinkarnasikan ke isekai dan memiliki kekuatan summon atau kekuatan pemanggil paling langka di dunia. Bagaimana tidak, si karakter utama kali ini bahkan bisa memanggil dewi dari kayangan agar bisa ikut berpetualang dengannya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tewas, dia akhirnya diberikan kesempatan berinkarnasi ke isekai. Namun sebagai ganti kekuatan yang akan dia dapat, maka ingatan dari dunia sebelumnya akan menghilang. Sesampainya di isekai, dia mendapat status bar yang memberitahukan kalau dia telah berada di isekai. Walaupun dia telah lupa akan masa lalunya, diketahui pria ini bernama Kelvin. Dia mempunyai job summon ranking S, dengan status lainnya yang tidak kalah bagus, yaitu Kelvin mempunyai skill identifikasi ranking S dan tingkat pertumbuhan ganda. Kelvin di sini dibimbing oleh suara dan status bar agar memasuki kota pertama untuk mendaftar sebagai petualang terlebih dahulu. Ternyata suara yang membimbing Kelvin adalah suara dari seorang dewi yang diinginkan oleh Kelvin untuk menjadi bawahannya di isekai. Sesampainya di kota pertama yang bernama Kota Park, kita mulai mengetahui kalau dewi tersebut bisa menjadi bawahannya Kelvin. Dikarenakan si Kelvin naksir sama si dewi tersebut, bisa kita lihat status yang memperlihatkan kekuatan si dewi ini masih belum diketahui. Dewi ini bernama Melvina. Tujuan dia membimbing Kelvin yaitu karena dia juga menginginkan untuk istirahat dari kerja atau cuti dari tugas seorang dewa. Semua kerjaannya akan diserahkan kepada bawahannya agar dia bisa datang ke isekai bersama dengan Kelvin. Kelvin yang telah berinkarnasi menginginkan ingatannya dulu, namun si dewi tidak bisa melakukan hal tersebut. Kelvin ingin menjadikan Dewi Melvina sebagai summonnya, namun saat ini Kelvin tidak bisa memanggil sosok Melvina karena level dan MV Kelvin masih sangat rendah untuk bisa memanggil dewi seperti Melvina. Setelah sampai di guild petualang, Kelvin langsung mendaftar di resepsionis, namun Dewi Melvina menyarankan agar Kelvin tidak menuliskan jobnya sebagai summoner. Karena job itu sangatlah langka di dunia ini, bisa jadi Kelvin akan menjadi rebutan negara karena mereka menginginkan kekuatan tersebut. Akhirnya Kelvin di sini menuliskan jobnya sebagai Grand Wizard, karena itu juga ada di dalam statusnya walaupun memiliki level yang lebih rendah. Setelah Kelvin mendapat kartu pengenal sebagai petualang pemula ranking F, si resepsionis di sini menjelaskan kalau misi yang gagal akan dikenakan biaya. Jadi Kelvin harus berhati-hati untuk memilih misi di dalam guild. Selain itu, Kelvin hanya bisa mengerjakan misi ranking F atau satu ranking di atasnya. Untuk kenaikan rank akan dilakukan jika berhasil mengerjakan 10 misi. Setiap rank kecuali ranking C diharuskan mengikuti ujian sebelum naik ke ranking B. Akhirnya Kelvin di sini memilih misi untuk membasmi 3 slime, karena itu sangat cocok untuk menguji kekuatan summon yang sangat langka di dunia ini. Setelah membeli tongkat sihir tingkat rendah, Kelvin di sini menuju keluar kota dan akhirnya dia menemukan rombongan slime. Dewi Melvina memberitahu kalau Kelvin ingin menggunakan teknik summon, maka butuh persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi Kelvin bisa berbicara kepada lawannya yang bisa diajak bicara, atau harus melemahkan pihak musuh terlebih dahulu agar mereka setuju untuk dijadikan sebagai summon. Setelah itu, Kelvin menggunakan skill identifikasi ranking S-nya untuk mengetahui kekuatan lawan. Dikatakan juga skill identifikasi ranking S ini bisa melihat status 100 tingkat lebih tinggi dari status Kelvin saat ini. Dan di sini Kelvin mengetahui mengapa Melvina statusnya tidak bisa diidentifikasi. Jadi sudah pasti Melvina sangat kuat. Terlebih lagi dia juga adalah seorang dewa. Kelvin tidak ingin memakai sihir karena kemungkinan slime tersebut akan terbunuh. Jadi dia akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang slime tersebut. Siapa sangka slime yang dikiranya lemah ternyata bisa membuat Kelvin kesulitan. Dan setelah berhasil melemahkan slime tersebut, Kelvin menggunakan teknik summonernya dan membuat kontrak dengan slime tersebut. Diketahui juga kalau menggunakan kontrak,
itu akan menggunakan setengah MP-nya, baik itu berhasil atau gagal. Setelah berhasil, Kelvin di sini memberikan nama summoner barunya sebagai Kutu. Kutu juga merasa tidak masalah untuk memangsa sesama slime, karena slime tumbuh dengan cara memakan kekuatan yang paling lemah. Mereka pun membagi tugas untuk mengalahkan 2 slime. Setelah itu, Kutu juga bertambah kuat karena summon tingkat S bisa menambah 100 poin keseluruhan bawahannya. Kelvin menjadi tahu kenapa summoner sangat diinginkan oleh banyak negara sekaligus. Namun yang menjadi summoner kelas S hanyalah Kelvin seorang di dunia ini, karena sisanya hanya memiliki peringkat B ke bawah. Dengan ini, misi telah selesai. Namun ketika Kelvin ingin menuju ke penginapan, ia bertemu dengan seorang pedagang budak. Di sana terdapat budak langka ras elf, dan membuat Kelvin sedikit tertarik. Namun karena harganya yang sangat mahal, dia pun pergi ke penginapan. Sesampainya di sana, dia disambut oleh pemilik penginapan yang bernama Krea. Kelvin di sini ingin mandi, namun kamar mandi itu kebanyakan hanya dimiliki oleh kalangan atas seperti bangsawan. Akan tetapi, Kelvin tidak akan menyerah karena sebagai orang Jepang dia ingin mandi dan akan membeli rumah yang terdapat pemandian di dalamnya. Makanan dari isekai juga terlihat sangat enak, hingga membuat Kelvin kekenyangan. Singkat cerita, Kelvin telah menyelesaikan 10 misi. Karena telah menyelesaikan 10 misi, Kelvin di sini naik rank dari F ke E, dan dia juga mempunyai skill baru bersama Koto yang telah naik level. Kelvin juga tidak bisa membuat party dengan orang lain karena kemampuan summonnya pasti akan ketahuan jika sampai membuat party. Namun karena kenaikan ranknya cukup cepat, Kelvin di sini menjadi bahan gosip bagi para petualang yang merasa curiga dengan kenaikan level Kelvin yang seorang solo player. Niat hati tidak ingin mencolok di dunia isekai, si Kelvin malah menarik banyak perhatian, terutama petualang senior ranking D yang bernama Castle. Si Castle menyarankan sebuah misi untuk memburu kesatria roh hitam kepada Kelvin yang baru naik peringkat. Namun si Castle ini ternyata mempunyai reputasi buruk di kalangan para petualang pemula, karena banyak pemula yang ikut party dengannya malah berakhir tewas. Dia bahkan dijuluki sebagai pembunuh di dalam statusnya. Setelah diidentifikasi oleh Kelvin, kemampuan Castle cukup kuat, setara ranking B. Jadi meskipun reputasi Castle buruk, para petualang di sini tidak bisa bertindak gegabah. Kelvin sadar kalau Castle tidak akan melepaskannya begitu saja, walaupun dia telah ditolak untuk membentuk party dengannya. Namun akhirnya, Kelvin di sini mengajak Castle bertanding untuk memburu kesatria roh hitam. Siapa cepat dia yang akan memenangkan pertandingan ini. Castle di sini memperingatkan Kelvin, karena kesatria roh hitam itu terlalu kuat untuk ranking E seperti Kelvin. Namun Kelvin tetap menantang si Castle karena dia percaya diri bisa mengalahkan Castle dengan cara membuat perangkat sebelum Castle dan partiannya datang. Pertandingan pun disetujui dan para resepsionis di sini memperingatkan Kelvin untuk berhati-hati dalam melaksanakan misi. Tapi menurut Melvina, pertandingan ini malah terdengar seperti Kelvin yang menantang si Castle yang notabene-nya terlihat kuat di luar. Ternyata Castle menemui kenalannya yang telah menyelidiki Kelvin terlebih dahulu, dan dia yakin kalau skill penyembunyiannya pasti level C ke atas. Tidak hanya sendiri, ternyata rekan Castle ada 2. Mereka pun yakin bisa menghabisi Kelvin dengan sangat mudah. Namun ketika sampai di lokasi, mereka kaget karena Kelvin sudah ada di sana dan mengalahkan para undead yang ada di ruangan tersebut. Tidak hanya itu, Kelvin juga langsung mulai terang-terangan menantang si Castle untuk bertarung. Karena dia telah mengetahui target Castle adalah dirinya. Mereka pun waspada sambil mengamati Kelvin yang membawa sebuah tongkat sihir. Dan mereka menyimpulkan Kelvin sebagai Green Wizard. Tidak disangka bahwanya Castle di sini malah membocorkan informasinya sendiri, dengan mengatakan kalau mereka adalah buronan yang cukup terkenal. Namun Kelvin tetap tidak akan merubah tujuannya untuk mengalahkan mereka, agar bisa menghadapi kesatria roh hitam dengan mudah. Si botak langsung maju setelah diprovokasi, dan akhirnya dia malah terjebak oleh jebakan yang telah dipasang oleh Kelvin. Lalu si kurus kabur karena merasa Kelvin sangat berbahaya. Tapi Kelvin di sini tidak membiarkan si kurus itu kabur, karena Koto telah berevolusi menjadi Slime Gluttony dan berhasil membawa si kurus kembali.
Sedikit informasi, Slam Gluttony adalah monster legendaris yang dikatakan bisa meratakan separuh kerajaan ratusan tahun lalu. Lalu si Castle di sini bergerak menyerang Kelvin, namun mereka kaget karena temannya dikalahkan dengan sekali serang. Pada akhirnya, kejahatan Castle yang selalu memburu petualang pemula telah dibongkarkan oleh Kelvin, dan dia akan diserahkan ke pihak Guild untuk diadili. Selanjutnya, Kelvin pun menuju ke dalam ruangan Ksatria Roh Hitam yang telah menunggu. Ksatria Roh Hitam itu berlevel 53 dengan status yang cukup tinggi. Dia juga memiliki gelar sebagai pelindung negeri. Melihat itu, Kelvin yang awalnya ingin menghabisi Ksatria Roh Hitam malah ingin menjadikannya sebagai bawahannya. Namun bukannya bertarung, mereka malah mengobrol dan curhat tentang Ksatria Roh Hitam yang telah menjadi monster baru-baru ini. Ketika dia meninggal, dia pun berubah menjadi undead karena masih memiliki suatu urusan untuk dilakukan di dunia ini. Sebelum melakukan kontrak, Ksatria Roh Hitam ini ingin melihat kemampuan Kelvin terlebih dahulu, dan dia tidak punya alasan untuk menolak menjadi bawahannya Kelvin karena raja dan negeri yang dia layani telah tiada. Akhirnya, Kelvin dan si Ksatria Roh Hitam pun latihan bertarung untuk saling mengukur kemampuan satu sama lain. Dan nama Ksatria Roh Hitam ini adalah Geralt. Pertarungan pun dimulai dengan cukup sengit. Namun dalam pertarungan ini, Geralt teringat akan masa lalunya, di mana dulu ia masih melayani seorang raja. Tapi kedamaian itu berakhir ketika seorang elf yang datang menawarkan aliansi dan bertarung dengan kerajaan Deramis. Tetapi permintaan itu ditolak oleh kerajaan ini. Dan kerajaan ini berakhir tragis karena wabah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat. Hingga semua orang yang berada di kerajaan meninggal. Bahkan Geralt bersama keluarganya ikut meninggal. Oleh karena itu, Geralt ingin membalaskan dendam terhadap negara yang menawarkan aliansi. Dan dia pun berakhir menjadi undead. Singkat cerita, Geralt berhasil dikalahkan. Misi penumpasan Ksatria Roh Hitam pun akhirnya selesai. Sedangkan Castle dan dua bawahannya ditangkap karena kejahatan mereka telah terungkap. Ksatria Roh Hitam atau Geralt setuju menjadi bahannya Kelvin karena Kelvin telah berjanji akan membalaskan dendamnya Geralt. Selanjutnya, Ketua Guild ingin menaikkan ranking Kelvin dan memberikan hadiah secara langsung. Ketua Guild Kota Par ini bernama Rio. Kelvin tidak menyangka kalau identitasnya bisa dibongkar dengan mudah oleh Rio. Ternyata Rio memiliki skill identifikasi ranking A yang melampaui skill penyembunyian status ranking B milik Kelvin. Rio berkata sebenarnya Guild tidak bisa menjatuhi hukuman terhadap Castle karena Castle adalah seorang bangsawan. Namun sekarang kejahatannya telah terungkap berkat Kelvin. Jadi Rio selaku ketua Guild sangat berterima kasih kepada Kelvin. Namun Kelvin kaget karena Rio juga telah mengetahui identitasnya sebagai orang dari luar isekai. Dan Rio juga mengatakan kalau dirinya tidak hanya kali ini saja pernah melihat seorang penyintas di isekai seperti Kelvin. Dan dia juga tidak ingin bermusuhan. Kelvin tambah kaget karena ada orang dari dunia lain seperti dia. Setelah diberitahu, ternyata orang isekai itu adalah pahlawan yang berada di Kekaisaran Suci Deramis. Hal ini telah diramalkan oleh gadis suci Deramis untuk memanggil para pahlawan. Karena dia melihat Raja Iblis akan segera bangkit. Melvina mengetahui identitas para pahlawan tersebut karena dirinya jugalah yang telah membimbing para calon pahlawan itu. Rio menawarkan kebebasan kepada Kelvin jika Kelvin bersedia membantunya. Dia juga akan memberikan imbalan. Terlebih lagi, kenaikan rank Kelvin juga bisa diatur oleh dirinya. Karena Rio tahu Kelvin adalah seorang summoner yang memiliki ranking S. Dia juga diperbolehkan untuk mengambil misi apapun di dalam guild. Kesepakatan ini terlalu bagus bagi Kelvin, akan tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak tawaran tersebut. Selain itu, Rio ingin Kelvin melindungi tempat ini, karena biarpun para petualang melawan Raja Iblis, akan tetapi para monster pasti akan semakin kuat, dan datang ke kota juga. Artinya mereka tidak bisa melindungi semua benua. Jadi disitulah peran Kelvin sebagai petualang yang kuat, agar bisa melindungi kota yang di dalamnya terdapat para penduduk. Rumor kalau Kelvin telah naik rank menjadi ranking B menyebar dengan sangat cepat, karena Kelvin adalah petualang tercepat yang naik rank B dalam waktu yang singkat.
Singkat cerita, Kelvin mendapatkan uang yang banyak. Dia pun langsung pergi ke tempat pedagang budak untuk membebaskan budak elf yang dilihatnya di waktu lalu. Kelvin berniat agar budak tersebut bisa dilatih dan dijadikan rekan satu partiannya. Dan juga kekuatan tempur Kelvin pasti akan meningkat. Namun ternyata budak elf ini mempunyai kutukan naga api. Jika emosi seseorang yang terkena kutukan naga api tidak stabil, maka semua barang yang dia sentuh akan terbakar. Kelvin memiliki cara untuk membebaskan kutukan naga api, jadi Kelvin akan tetap membeli budak elf tersebut. Setelah membeli elf itu, Kelvin mengangkat kutukan yang berada dalam tubuh elf tersebut. Elf ini diberi nama Evil. Dia pun merasa sangat bahagia karena penderitaannya telah berakhir dan dipertemukan dengan majikan yang sangat baik seperti Kelvin. Dan Kelvin juga memberitahukan semua status dan jobnya sebagai summoner kepada Evil, karena dia akan menjadi rekan partiannya saat berpetualang nanti. 1 bulan kemudian, Evil dan Kelvin terus-menerus farming untuk menaikkan level mereka. Pada akhirnya, mereka mendapatkan poin skill yang berguna bagi pertarungan dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika Kelvin melakukan misi satu lagi, maka dia akan dipromosikan naik rank menjadi ranking A. Evil yang baru menjadi petualang pun telah naik menjadi ranking C, dan dapat mengalahkan penguji dengan mudah untuk naik rank. Keesokan harinya, Kelvin bersama Evil dan Anji pergi ke sebuah toko kue. Kelvin di sini didampingi oleh 2 orang wanita. Hal ini menimbulkan gosip di sekitar. Dan tiba-tiba muncul bangsawan negara luar yang menyebabkan keributan. Si bangsawan ini ternyata mengincar Evil dan Anji. Namun Kelvin tidak membiarkannya begitu saja. Dan si bangsawan itu pun dibuat tak berdaya oleh sihirnya Kelvin. Akhirnya bangsawan itu, atau lebih tepatnya Pangeran Tristan ketiga, mengungkapkan niat aslinya. Dia datang ke sini untuk merekrut petualang kuat. Dan ternyata petualang itu adalah Kelvin, karena dia ingin bawahannya kuat agar bisa memimpin negaranya. Sebab dia adalah orang yang tidak kompeten, serta tidak memiliki kekuatan atau bawahan yang kuat. Namun tentu saja Kelvin di sini menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, gadis suci Deramis memanggil Dewi Melvina untuk memberikan sebuah berita kepada para bangsawan. Si Dewi pun menghampirinya, dan inilah 4 pahlawan yang ditakdirkan untuk melawan Raja Iblis. Selanjutnya, Dewi Melvina memberikan informasi tentang 4 pahlawan yang dipanggil ke Isekai kepada Kelvin. Meskipun begitu, level dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Kelvin dan bawahannya. Melvina bahkan tidak yakin mereka akan kuat tepat waktu sebelum melawan Raja Iblis. Saat ini, kemampuan skill menempa Kelvin juga sudah cukup baik, hingga dapat membuat senjata yang bagus setelah melalui banyak kegagalan. Setelah itu, Kelvin diundang oleh ketua guild untuk menyelesaikan misi yang kemungkinan tingkat kesulitannya ranking S, di mana terdapat sebuah ruangan rahasia di dalam dungeon, yang di dalamnya terdapat ras iblis yang tersegel. Ras iblis dikenal memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kelvin di sini tidak bisa menolak permintaannya, karena diancam oleh ketua guild akibat ulah Kelvin tempo hari yang membuat Pangeran Tristan terluka. Dan kemungkinan itu bisa menjadi masalah diplomatik. Setelah sampai di lokasi, mereka disambut oleh petualang lain yang pernah menguji Evil. Kelvin akan masuk ke dalam dungeon, sedangkan para petualang lain akan berjaga di sekitar untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun, Kelvin merasa aneh karena tidak merasakan satupun monster berkeliaran di dalam dungeon ini. Hingga akhirnya mereka menemukan pintu yang dimaksud, dan menyadari ada 2 makhluk di dalamnya, di mana satu orang tersegel, dan satunya lagi menyambut Kelvin. Dia bernama Victor. Orang yang disegel itu ternyata adalah putri dari salah satu dari 3 Raja Iblis, yaitu anak Raja Iblis Gustav. Dan Raja Iblis Gustav ini menyembunyikan putrinya, karena tidak ingin putrinya diincar akibat ayahnya yang mempunyai banyak musuh. Victor pun langsung menyegel tempat ini, agar Kelvin dan bawahannya tidak bisa kabur. Ternyata alasan kenapa tidak ada monster di sini, itu semua ulah dari Victor yang telah mengalahkan semua monster di dalam dungeon ini. Sedangkan para petualang yang masuk ke dalam dungeon untuk mengalahkan monster, Victor hanya menakut-nakuti mereka saja dan membiarkan para petualang itu kabur. Victor menginginkan kedatangan petualang yang kuat ke dalam dungeon karena dia ingin menyerap kekuatan lawan dengan cara memakannya.
Victor juga mengatakan kalau dia akan memakan Putri Raja Iblis agar dia bisa menjadi Raja Iblis selanjutnya. 悪い癖 Victor di sini membangkitkan Undead untuk menyamakan jumlah melawan Kelvin. Para Undead itu berhasil dikalahkan, namun mereka terus-menerus bangkit. Oleh karena itu, Kelvin ingin mengalahkan Victor agar para Undead tidak kembali bangkit. Pertarungan menjadi lebih sengit karena Victor juga menggunakan skill yang merepotkan. Dia bisa berenang di dalam tanah untuk serangan diam-diam. Namun Kelvin dan bawahannya berhasil bertahan dan menyerang balik dari serangan tersebut, hingga menghentikan pergerakan dari Victor. Tetapi Victor masih sangat kuat. Namun berkat kerjasama Kelvin dan partiannya, mereka berhasil melukai Victor. Walaupun terluka cukup parah, Victor malah menjadi lebih kuat lagi setelah menunjukkan seluruh kekuatannya untuk bangkit. Serangan beruntun dari partian Kelvin pun tidak akan melukai Victor setelah dia bangkit. 受けきれなければパーティーは崩壊します諦めないでください Namun Kelvin di sini masih memiliki sebuah rencana. Akhirnya Victor berhasil dikalahkan. Namun Victor yang terluka tetap melindungi Tuan Putri Raja Iblis yang sedang dalam bahaya. Dan ternyata Victor telah berbohong kalau dia akan memakan Putri Raja Iblis Gustav yang bernama Sera. Karena dia telah berjanji kepada Raja Iblis Gustav untuk selalu menjaga Putri Sera. Dan juga Victor lah yang telah melatih Sera ratusan tahun lalu sebelum pada akhirnya para pahlawan datang dan menyerang Kastil Gustav. Raja Iblis Gustav memerintahkan Victor untuk menjaga Sera apapun yang terjadi. Dan Raja Iblis Gustav akan menyegel Sera, yang dimana kunci untuk membuka segel putrinya itu haruslah seorang manusia. Ini dilakukan karena para manusia cukup lemah dibandingkan dengan ras iblis. Jadi setelah ratusan tahun lamanya dan dunia telah menjadi damai, Raja Iblis Gustav ingin ada seorang manusia, tapi selain pahlawan yang datang untuk membuka segel putrinya tersebut. Hal ini akhirnya terwujud, di mana Kelvin datang untuk membebaskan Putri Sera dari segel tersebut. Kelvin di sini ingin Victor menjadi bahannya agar dia bisa disembuhkan dan menjaga Sera. Namun dia tidak ingin hal itu, karena dia hanya mempunyai satu tuan saja, yaitu Raja Iblis Gustav. Perbincangan ini juga mungkin telah didengar Sera yang sedang disegel, hingga akhirnya Victor pun tewas secara terhormat dalam pertarungan. Setelah mendengar cerita itu, Kelvin merasa tidak mungkin bisa membiarkan Sera begitu saja. Dan dia pun melepaskan segel tersebut. Setelah sadar, Sera menangis karena ayahnya dan Victor malah berkorban untuk dirinya. Kelvin pun menjalin kontrak dengan Sera. Selanjutnya, Kelvin keluar dari dungeon dan melaporkan kalau iblisnya telah dikalahkan. Dan perempuan yang digendongnya adalah seorang manusia yang dirasuki iblis. Jadi dia akan merawatnya sampai ke kota. Namun tiba-tiba Geralt merasa sangat kesakitan. Dan ternyata dia telah berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Alasan kenapa Sera terlihat seperti manusia itu karena dia memiliki sebuah item peninggalan ayahnya yang dapat menyembunyikan tanduk dan sayap iblisnya. Setelah melapor ke dalam guild, Kelvin mendapatkan kenaikan rank menjadi ranking A karena telah menyelesaikan misi yang diperkirakan memiliki tingkat ranking S. Kabar Kelvin naik rank menyebar dengan sangat cepat hingga para petualang membuat sebuah pesta perayaan yang sangat meriah untuk Kelvin dan partiannya. Sera mendapat perlengkapan baru yang dipadukan dengan skill menjahit evil yang telah mencapai tingkat ranking S. Senjata Sera terbuat dari kepingan tubuh Victor, sesuai dengan yang diinginkan Sera. Karena dengan ini, Sera merasa kalau Victor bisa memberikan kekuatan lebih untuknya. Kelvin merasa lelah dan ingin makan, namun tiba-tiba dia teringat akan nasi yang sangat ingin dia makan. Akan tetapi, semua orang bingung dengan makanan yang disebut nasi itu seperti apa. Karena Kelvin di sini ngidam nasi, jadi dia akan pergi ke negara Torat. Dikatakan negara itu memiliki apa yang dibutuhkan oleh Kelvin. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh bandit angin hitam yang cukup terkenal. Kelvin menyuruh Sera untuk mengatasi mereka, dan tidak membutuhkan waktu lama, Sera berhasil mengalahkan para kroco itu dengan mudah, karena statusnya lebih kuat dibandingkan mereka. Namun bukannya menyerah, si wanita bandit ini malah berkata kalau bosnya itu berada di level 70. Dan dia berakhir dengan diinterogasi oleh Kelvin.
Setelah sampai di kota Torat, Kelvin di sini melapor terlebih dahulu ke guild petualang mengenai bandit angin hitam. Mereka pun disambut oleh guild master Torat yang bernama Miss. Ternyata, petualang ranking A di kota Torat telah berbohong kalau mereka sudah mengatasi bandit angin hitam. Diketahui juga kalau mereka sendirilah para bandit angin hitam itu sendiri. Terlebih lagi, mereka juga terlibat dalam perdagangan budak yang sangat meresahkan. Namun yang menjadi masalah adalah petualang ranking A yang bernama Kristoff. Dia tidak bisa ditangkap begitu saja, karena dia telah dianggap sebagai pahlawan di kota Torat. Jadi Kelvin di sini membutuhkan persiapan untuk mengalahkan mereka. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi Kelvin di sini merasakan keberadaan 4 pahlawan yang dipanggil ke Isekai. Jadi Kelvin akan memanfaatkan keempat pahlawan itu untuk mengalahkan Kristoff. Kelvin di sini ingin meminta bantuan kepada Guild Master Miss untuk memberikan misi memberantas bandit angin hitam itu kepada para pahlawan. Akhirnya Kelvin di sini menuju markas para bandit, dan sesampainya di sana terdapat banyak tawanan perempuan untuk dijual. Saat bandit tersebut ingin bermain-main dengan salah satu tawanan, Kelvin datang dan menyelamatkan mereka. Bahkan Kelvin juga dapat mengalahkan para bandit dengan kawanannya. Di sisi lain, para pahlawan yang datang ke markas para bandit, mereka merasa ada yang aneh sebab mereka tidak menemukan satupun bandit. Tetapi mereka menemukan orang-orang yang diculik yang ditemani oleh Koto. Salah satu pahlawan yang bernama Toya akan menyerang slime tersebut. Namun dia dihentikan oleh seorang anak yang ibunya diselamatkan oleh Kelvin tadi. Lalu ibunya mengatakan kalau petualang yang mengalahkan bandit ini telah menuju markas bos bandit. Kelvin telah menunggu kedatangan para pahlawan, namun para pahlawan di sini malah salah paham kalau Kelvin lah bos bandit itu. Dan Kelvin pun melanjutkan sandiwaranya sebagai bos bandit untuk menguji kekuatan para pahlawan. Kelvin terlihat sangat mendalami perannya sebagai penjahat. Lalu Kelvin memberikan sebuah penawaran untuk melawan mereka 1 versus 4. Dan untuk yang menang, maka mereka bisa meminta satu hal apapun yang mereka inginkan. Akhirnya, para pahlawan menerima penawaran tersebut. Namun awalnya, bawahan Kelvin yang menolak permintaan Kelvin untuk melawan mereka seorang diri. Karena mereka tetaplah pahlawan yang memiliki skill unik tersendiri. Kelvin menyadari hal itu, akan tetapi dia tetap melawan untuk menguji kelemahan di dalam dirinya. Dan yang lebih penting, Kelvin juga ingin menggunakan peralatan barunya yang memiliki ranking S dari skill penempa miliknya. Selain itu, para pahlawan di sini bisa dijadikan saksi atas kejahatan Kristoff dan komplotannya, agar Kristoff bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Si Kelvin ini terlalu mendalami perannya sebagai penjahat. Akhirnya teman Toya yang bernama Setsuna datang untuk membantu. Dia bahkan bisa memotong tembok buatan sihir dari Kelvin yang sangat sulit ditembus. Meskipun Toya terluka, dia tetap merasa baik-baik saja karena dirinya merasa tidak boleh kalah dari Kelvin. Sebab di masa mendatang, dia harus melawan Raja Iblis yang tentunya lebih kuat. Tetapi Toyama ditampar oleh Setsuna karena terlalu ceroboh dan membahayakan dirinya sendiri.